Ternyata saudara-saudara, ternyata gitu ya. Ternyata kita bisa mendengar firman gitu ya. Firman yang sama. Namun pada sebuah fase kehidupan, kekhawatiran hidup kita begitu besarnya sehingga firman yang saudara sudah dengarkan mungkin selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun selama saudara hidup menjadi kecil dan terhimpit oleh karena kekhawatiran yang semakin membesar yang datang dalam hidupmu di masa-masa tertentu. Mungkin tidak selalu engkau khawatir, tetapi ada momen, ada masa di mana engkau merasa bahwa kekhawatiran itu terlalu besar, sangat besar sehingga firman yang engkau dengarkan saat engkau kecil, saat engkau ada di gereja, saat engkau ada mungkin di ibadah-ibadah lainnya, di KKR yang disampaikan oleh bukan hanya 1-2 hamba Tuhan, itu kemudian seperti mengecil dan tidak bertumbuh di dalam diri saudara. Kalau boleh saya simpulkan saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari-hari itu. Kalau saya buka grup WA, saya nggak tahu kalau saudara punya grup WA. Itu bisa berantem saudara-saudara dalam sebuah grup. Antara orang yang mau posting tentang COVID dan orang yang nggak mau posting tentang COVID. Antara soal kehidupan beriman, kehidupan berfirman dan lain-lain sebagainya itu muncul. Karena apa? Karena saya dan saudara tahu orang-orang yang menyebarkan ketakutan dan kekhawatiran itu di semua grup dia kirim saudara-saudara. Berita-berita yang mendatangkan ketakutan. Lalu kemudian kelompok yang satu bilang begini, lalu ketika ada yang protes, ada yang bilang begini, lalu kalau kami nggak bisa posting mengenai hal ini, jadi nanti kalau ada yang terkena, kami nggak boleh posting. Kalau ada yang perlu didoakan, kami nggak boleh posting dan lain-lain sebagainya. Saudara, memang tipis sekali antara kita ingin mendoakan orang dan ingin menakut-nakuti orang lain. Ngerti maksudnya? Nah, di saat-saat seperti ini kita perlu meminta hikmat Tuhan. Sama-sama bilang hikmat Tuhan. Karena kita tidak mau dikalahkan oleh situasi ini. Yang percaya bilang amin. Nah, saudara-saudara, artinya memang sebenarnya kecemasan itu mungkin saja datang kepada kita anytime. Kapan saja dia suka datang, dia akan mendatangi kita. Suka-suka dia. Dan jangan lupa, kandangnya di mana? Dia bukan hal yang di luar sana, saudara-saudara. Dia sesungguhnya ada di dalam diri kita. Cuma besar kecil nggak? Yang kuning sama yang hijau tergantung yang mana yang saudara kasih pupuk. Setuju ya? Kalau saudara kasih pupuk yang kuning tadi, dia akan bertumbuh jadi kuat dan mengalahkan yang hijau-hijau tadi. Tetapi kalau saudara membiarkan yang hijau itu semakin besar, maka dia akan menghimpit yang kuning. Ternyata saudara-saudara, kekhawatiran, kecemasan bisa menghimpit firman yang saudara dengar selama ini. Bisa loh saudara-saudara. Saya yakin kita semua punya hati yang sama. Kita percaya bahwa firman itu kuat, lebih kuat dari apapun juga. Karena keluar dari mulut Allah. Punya kuasa. Tetapi rupanya saudara-saudara, ada sebuah momentum di mana firman itu menjadi kecil. Oleh karena apa? Karena kekhawatiran dan kecemasan yang terlalu besar. Yang kita izinkan membesar di kandangnya sendiri. Karena itu minggu ini saya mau kasih beberapa ayat. Khusus saudara mesti ingat sampai masa PPKM ini selesai, kalau perlu sampai selama-lamanya. Amin. Boleh. Yang pertama saudara-saudara, Mazmur 55 ayat 23 di Alkitab kita. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, ayat ini setuju bahwa orang benar itu mungkin saja goyah. Betul enggak? Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya Alkitab juga setuju sometimes kita goyah. Tetapi ada solusinya. Kalau kita ingin mengalahkan dia di kandangnya, nomor 1 saudara-saudara lakukan pindah tangan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkan saudara-saudara. Pindahkan kekhawatiranmu itu kepada Tuhan.
maka artinya ini efek. Ketika engkau menyerahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Apa yang terjadi kalau saudara masih pegang khawatirnya, cemasnya saudara masih pelihara di kandang, saudara kasih makan, saudara tidak akan merasakan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan berlaku ketika engkau mulai menyerahkan khawatirmu, cemasmu kepada Tuhan. It's okay engkau goyah. Tapi ketika dia mulai membesar, ketika cemasan itu mulai mengambil alih kebenaran firman Tuhan, saudara langsung cut off. Serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, kuserahkan dalam nama Yesus. Jangan saudara pikir kami pendeta atau saya juga gak punya rasa khawatir. Punya juga saudara-saudara. Ketika muncul surat baru dan kemudian membatasi jemaat untuk datang beribadah, sesuatu berkecamuk dalam hati saya. Goyah juga. Ada datang pikiran yang berkata, bagaimana kalau tiba-tiba ada anggota jemaat yang positif dan kemudian seluruh jemaat. Siapa bilang pikiran itu tidak ada? Tapi saya tidak mau beri makan. Saya katakan kepada Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Khawatir saya serahkan kepada Tuhan. Karena yang saya percaya Tuhan akan memelihara semua jemaat Tuhan. Katakan amin. Bukankah kita ini miliknya Tuhan, amin? Jadi Tuhan pasti akan memelihara kita, termasuk Tuhan mengingatkan kita, hey Meilan, domba-domba itu adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Jadi Tuhan pasti akan memelihara saudara-saudara sekalian. Saya yakin itu, saya percaya itu. Musuh mungkin akan menghancurkan engkau, membuat engkau cemas. Tetapi sekali lagi serahkan, pindah tangan saudara-saudara. Pindahkan itu. Hibahkan saudara-saudara. Hibahkan dengan gembira kecemasanmu kepada Tuhan. Bilang amin. Gak perlu bayar. Kan Tuhan bilang, marilah kepadaku. Ayo kasih ke aku beban-bebanmu, kecemasanmu, ayo kasih ke aku. Jadi saudara gini, ketika kecemasan itu datang kepadamu, saudara langsung bilang, kuhibahkan ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Bilang amin dong saudara-saudara. Yang kedua saudara-saudara, gimana cara mengalahkan kecemasan di kandangnya. Yang kedua, ingatkan dirimu bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Di mana saya tahu saudara-saudara, Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13 berkata gini, semoga Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam. Tuhan kita adalah God of hope. Tuhan kita adalah Tuhan atas segala pengharapan. Semua boleh terjadi membuat kita akan mungkin berputus asa. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan kita adalah sumber pengharapan. Sepanjang Tuhan masih ada, sepanjang Tuhan masih hidup, Dia akan terus berkuasa dan kepadanya lah seluruh harapan kita harus tertuju. Katakan amin. Enggak boleh ada orang percaya yang putus harapan. Saudara, saya baru dapat berita minggu yang lalu. Seorang hamba Tuhan dekat dengan kami. Dia adalah seorang translator jemaat GSJA di Jakarta, saudara-saudara. Mereka ke Bali. Pas mau balik ke Jakarta, kemudian pas dites reaktif terpaksa mereka harus isolasi mandiri di sana. Sesudah 1 minggu kemudian istrinya muncul gejala, saudara, yang perempuan, sementara hamil 4,5 bulan. Muncul gejala dan kemudian mereka coba bertahan di rumah, tapi kemudian gejalanya memburuk. Akhirnya istrinya dibawa ke rumah sakit. Sesudah 1 minggu di rumah sakit, dipakaikan oksigen dan lain-lain, saturasinya nggak naik-naik, saudara-saudara. Akhirnya dipakaikan ventilator. Tanggal 6 Juli kemarin, saudara-saudara, istrinya melahirkan bayinya dalam keadaan koma. Dan bayinya sudah meninggal karena tubuh kurang oksigen. Suaminya yang adalah teman kami gitu ya, pergi saudara-saudara, ambil, dia kirim foto yang mana bayinya, janin bayinya sudah dimasukkan di sebuah tempat. Dan kemudian dia ke rumah sakit, cuma mau ambil itu, dia bahkan gak bisa lihat istrinya. Tanggal 7 saudara-saudara, istrinya meninggal. Untuk seorang hamba Tuhan, saudara-saudara, menghadapi situasi itu pasti akan goyah.
Saya bilang, bro, tetap kuat di dalam Tuhan. Dia bilang, tetap kuat pastor. Tapi saya tahu dia sudah gak kuat. Karena saya lihat, dia bilang, pastor, waktu pastor gak lihat isi dari kotak yang dikasih dokter yang isinya anaknya itu. Saudara, terpikiran gak saudara koma bisa melahirkan bayi? Itu gak diaborsi, dia lahir sendirinya. Koma loh saudara-saudara. Gimana rasanya saudara sebagai suami kalau istri saudara mengalami hal yang sedemikian. Dan saudara tidak ada kuasa apapun untuk menolong dia. Saya bilang, bro, ada ayatnya bilang begini, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau kamu masih sanggup melewati semuanya itu, tanda bahwa Tuhan masih bekerja. Dia bilang, amin pastor, kesanggupan saya pemberian Allah. Kalau lihat situasi yang buruk, semakin memburuk, nomor satu yang akan terjadi, pengharapan kita akan hancur. Dan ketika pengharapan kita hancur, saudara, kita pasti habis. Itu sebabnya perlu kita mengingatkan kepada diri kita, hey, sumber pengharapan kita. Alkitab menulis, Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Bilang amin saudara-saudara. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, ketika kamu berharap kepada Tuhan yang adalah sumber pengharapan, kekuatan Roh Kudus kepadamu akan berlimpah-limpah. Bilang amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Taruh saudara punya pengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, Yesaya 12 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allahku itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yang percaya bilang amin. Saat saudara benar-benar goyah dan kecemasan itu datang, saya sarankan saudara tulis ayat ini, tempel di rumah saudara, tempel di toilet, tempel di tempat saudara sikat gigi, tempel di atas tempat tidur, di mana saja supaya saudara bisa berbicara kepada diri. Sama seperti kita sedang diinfus saudara-saudara dengan cairan ketika darah kita mengental, kita membutuhkan cairan itu. Maka ketika kita masih hidup dan kecemasan itu mulai datang, kita infuskan diri kita dengan ayat ini yang berkata, Tuhan adalah keselamatanku. Katakan amin. Itu bayangkan saudara mengucapkan dan menginfuskan ayat ini ke dalam diri saudara, dalam pikiran saudara, sehingga itu benar-benar akan tertanam dalam diri saudara. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan Ia keselamatanku. Diucapkan saudara-saudara. Ketika saudara mulai datang pikiran-pikiran yang gak benar, mulai datang kecemasan, kekhawatiran. Apapun yang membuat engkau, Tuhan, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kita menjadi khawatir dan cemas karena sesuatu yang kita gak bisa prediksi. Kita pikir semuanya membaik, tiba-tiba tanpa permisi segala sesuatunya memburuk. Apa yang akan kita lakukan, saudara-saudara? Katakan, Tuhan, Engkaulah keselamatanku. Diucapkan saudara, waktu bangun pagi saudara berkatakan, Allah itu keselamatanku. Aku tidak akan gemetar sebab Tuhan itu kekuatanku, keselamatanku. Saudara-saudara, saudara mau keluar rumah, Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu keselamatanku. Saudara, gak ada yang bisa menahan engkau. Amin. Saudara mesti menginfuskan firman dalam dirimu. Saudara, ada ayat-ayat yang memang didesain, diucapkan oleh para nabi ketika mereka mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketidakpastian. Artinya mereka juga mengalami hal yang sama. Tapi bagaimana mereka bisa menang? Mereka menginfuskan ayat itu dalam diri mereka dan mengucapkannya. Sekarang kita memilikinya, menjadi warisan atas kita semua yang percaya kepada Alkitab adalah firman Allah. Katakan amin. Bagaimana supaya yang kuning tadi bisa menjadi besar, saudara-saudara? Pupuk, ucapkan, ingat, pikirkan, deklarasikan.
Deklarasikan firman yang sudah engkau dengarkan. Kalau engkau diam, kalau engkau mengizinkan informasi yang gak jelas itu datang menutupi semuanya, firmannya akan mengendap. Tapi kalau saudara hidupkan firman saudara-saudara, maka yang lain akan tunduk kepada firman. Amin. Berita yang lain pasti akan tunduk kepada firman. Karena otoritas dari firman itu yang tinggi, paling tinggi dalam hidup kita. Katakan amin saudara-saudara. Saudara masih percaya bahwa Alkitab masih berkuasa, firman masih berkuasa, amin. Yang masih percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara perhatikan ini, saya mau kasih awasan buat saudara-saudara. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan, ulangi ya, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Saya mau tanya, kalau saudara tinggal mikirin maut, saudara sedang menghidupkan keinginan daging, itu daging saudara-saudara. Amin. Halo. Maut sudah dikalahkan. Artinya nih, kalau pikiran kita terlalu fokus kepada maut, berarti kita sedang memberi makan kedagingan kita. Ini jelas, keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara mau apa? Maut atau hidup? Hidup, bukan cuma hidup, hidup dan punya damai sejahtera. Jadi hidupkan keinginan roh saudara. Pujian penyembahan kalau di rumah saudara-saudara. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan khotbah dari mana aja. Hari ini saudara punya akses untuk mendengarkan khotbah siapa saja. Saat saudara lemah, dengarkan firman Tuhan. Ambil waktu berdoa, menyembah Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Kuatkan roh saudara, disitulah kehidupan dan damai sejahtera. Haleluya, praise the Lord. Jangan lari dari persekutuan saudara-saudara. Persekutuan adalah cara saudara untuk memberi makan roh saudara. Karena di situ ada hidup dan damai sejahtera. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Wih, bilang amin dong saudara-saudara. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara adalah masterpiece. Saudara adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Sama-sama bilang termulia. Ketika Tuhan menciptakan saudara, Tuhan memikirkan, mempersiapkan segalanya. Dan Tuhan mendesain tubuh saudara sedemikian rupa. Tuhan memperlengkapi saudara dengan sistem imun. Tuhan membuat engkau menjadi mahkota atas ciptaannya. Apakah dia akan membiarkan engkau tenggelam dalam kecemasan dan kekhawatiran? Dan apa yang dilakukan oleh dunia ini kepadamu? Nggak mungkin. Tuhan kita adalah supporter kita. Amin. Tuhan kita adalah supporter kita. Itu sebabnya kita bisa mengalahkan kekhawatiran di kandangnya sendiri. Karena supporter kita lebih besar daripada supporter di kandang itu. Halo? Siapa supporternya? Satu. Hanya dibutuhkan satu supporter. Satu saja. Kalau itu Tuhan cukup lebih daripada seluruh stadion Wembley. Setuju ya? Halo? Jadi saudara, walaupun ada jutaan perkataan, kekhawatiran, ketidakpastian, dengar, saudara punya satu supporter yang sedang menyemangati. Hey, come on, bangkit Tante Ola, bangkit Tante Ola. Dan itu Tuhan. Tuhan sedang cheering up. Tuhan sedang menyemangati kita. Hei, kamu harus kuat melewati badai ini. Kamu bisa. Ayo kamu bisa. Walaupun kita mungkin sudah marah ya, mungkin kita sudah, Tuhan di mana engkau ketika keluarga kami terdampak? Di mana engkau ketika pandemik ini Tuhan? Tapi hei, Tuhan ada di situ.
Dan Tuhan sedang memberikan kekuatan kepada kita. Katakan amin. Dia ingin kita hidup penuh dengan damai sejahtera. Itu kan kerinduan Tuhan, amin. Dia mati di kayu salib, dia rentangkan tangannya dan mengambil semua kecemasan kita, semua ketakutan kita. Dia ambil dan terus ngapain saudara mengambil lagi dan bawa-bawa hari ini? Apakah Yesus kurang kuat memikulnya? Ia sudah pikul semuanya supaya kita bisa hidup dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Penyebab dari kekacauan ini sekali lagi bukan Tuhan. Amin. Itu kita. Tuhan selalu ada di pihak yang menolong kita. Dia kirim ambulans, tidak pernah terlambat. Tidak perlu bayar. Kalaupun kita mengalami kecelakaan. Dan bagi kita yang masih berjalan di jalan yang benar, dia adalah pahlawan kita yang memberikan kemenangan kepada kita. Yang selalu bergerak, menyemangati kita saat kita lemah. Dia terus menyemangati kita. Bilang amin saudara-saudara. Yang terakhir saudara-saudara. Kalau engkau mau kalahkan kecemasan di kandangmu, gitu ya, engkau harus dikelilingi oleh orang-orang yang benar, betul nggak? Artinya gini, siapa di samping kamu itu penting, bilang amin. Siapa yang ada di sekeliling kamu itu penting. Nah, ini, saya mau kasih tahu Mazmur 16 ayat 8, siapa yang ada di sekeliling kamu? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kenapa saudara mesti takut? Siapa yang di sampingmu? Siapa yang ada di dekatmu? Tuhan. Gak perlu goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Kita akan melawan, kita akan mengalahkan kecemasan ini ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang benar. Dan orang yang paling benar yang ada di samping kita, di sekeliling kita adalah Tuhan itu sendiri. Wow, luar biasa Tuhan itu. Bilang amin dong saudara-saudara. Gini, ketika Tuhan menciptakan tubuh kita, gitu ya, Tuhan menciptakan sistem saraf kita itu ada dua. Sistem saraf otonom, saya mesti baca karena ini jurnal. Sistem saraf otonom memiliki dua subsistem yang disebut, yang pertama saraf simpatik dan yang kedua parasimpatik. Oke. Sistem yang simpatik itu, saraf yang simpatik itu mengontrol respon kita terhadap kecemasan. Yaitu dia akan merupakan mekanisme ketika kecemasan itu datang, maka di dalam diri kita akan muncul pertarungan, ketakutan, atau mungkin kita akan lari. Nah, ketika kita meresponi ini gitu ya, yang akan terjadi denyut jantung kita akan naik. Tekanan darah mulai tinggi dan kemudian kita mulai terserang yang namanya panik. Nah, sistem yang kedua adalah sistem saraf parasimpatis, adalah mekanisme istirahat dan relaksasi untuk melawan kecemasan. Ini diaktifkan, yang parasimpatis ini diaktifkan ketika kita bernafas dalam-dalam, bukan dari dada tetapi dari diafragma. Ini mengharuskan kita menarik dan menghembuskan nafas dengan penuh perhatian sehingga signal dikirim ke wilayah amigdala otak kita. Amigdala itu di bawah sini gitu ya. Untuk tenang dan rileks karena tidak ada ancaman. Mengapa ini penting saudara-saudara? Karena telah terbukti saudara-saudara, tubuh kita didesain oleh Tuhan untuk bisa mengalahkan kecemasan itu hanya dengan bernafas. Saudara perhatikan, kalau saudara sudah mulai nafas tersengal-sengal, nafas pendek, itu saudara sudah mulai panik. Kalau saudara emosi, kalau saudara takut, itu akan datang. Saudara nonton film horor, apa yang terjadi? Tanpa perlu ada COVID, saudara bisa sesak nafas sendirian, betul nggak? Karena saudara sedang menghidupkan kecemasan itu. Tapi ingat, kita manusia diciptakan dengan nafas Tuhan. Dan nafas itu ada di dalam diri kita. Kalau kita bernafas dengan benar,
kecemasan akan lari dengan sendirinya. Itu sistem yang dibuat oleh Tuhan dan itu sistem luar biasa. Sayang sekali kalau kita anak-anak Tuhan gak tahu cara bernafas. Jadi kita pukul nafas segala semua pakai nafas pendek. Jangan saudara-saudara, cepat putus nafas. Betul gak? Halo saudara-saudara. Dia pakai tuh nafas panjang. Tuhan sudah setting. Cuma dengan bernafas kecemasan bisa hilang. Sederhana. Karena bagi Tuhan kecemasan itu kecil. Kita yang membuat itu jadi besar. Bilang amin. Jadi mari kita sama-sama mengalahkan kecemasan itu di kandangnya. Dengan bernafas yang benar. Dan saudara tahu nafas itu apa? Ruah, roh dari Allah. Ketika kita bernafas, saudara, roh di dalam kita akan bekerja dalam kelimpahan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Bahkan tubuh kita, fisik ini mendukung pekerjaan Allah. Bilang amin. Jangan gagalkan pekerjaan Allah dalam dirimu. Kalahkan kecemasan di kandangnya dalam nama Yesus, bersama Tuhan Yesus. Kamu pasti bisa, kita pasti bisa. Because we can, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini.